Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadis yang ke-9. Baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan fa atala al-qiyama hatta hamamtu bi amrin su'in qila wa ma hamamta bihi qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, shallaitu ma'an nabi. Aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, pada suatu malam. Ini sholatnya kayaknya bukan sholat yang bersama Abi Abdillah. Ini tentunya lagi sholatnya bukan sholat yang ketika diketahui oleh Sayyidah Aisyah. Yang jelas Nabi itu banyak bertahajud pada malam hari, dan tahajudnya ini sangat luar biasa. Ibnu Mas'ud menyatakan, sholaitu, aku pernah sholat ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, pada suatu malam. Fa'atala al-qiyam. Atala, Nabi memanjangkan al-qiyama, berdiri. Yang pada saat berdiri itu amalia dalam sholat tidak ada lain kecuali qiraatul Quran, kecuali membaca Al-Quran. Hatta hamamtu bi amrin su'in. Sehingga aku punya rencana sesuatu yang jelek. Aku punya dugaan sesuatu yang jelek, tidak baik. Wa ma hamamta bih. Kila wa ma hamamta bih. Ya, ditanya, apa yang engkau cita-citakan, apa yang engkau maksudkan, apa yang engkau inginkan, apa yang engkau bermaksud itu. Qala hamamtu an ajlisa. Aku berkeinginan, bercita-cita ingin duduk. Saking apanya tuh? Saking lamanya. Wa adahu. Ini amrin su'innya itu apa? Urusan jeleknya itu sampai-sampai aku ingin meninggalkan Nabi, coba. Ingin udahan aja sholatnya. Saking lamanya ngikutin sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah. Kenapa kira? Karena kata Nabi, ju'ilat. Sholat itu sudah dijadikan sebagai qurratu aini, sebagai hiburan mataku. Hiburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sholat. Allah karim. Dan banyak juga sahabat-sahabat itu sudah banyak yang merasakan nikmatnya sholat. Malah ada sahabat yang permintaannya, kalau katanya diizinkan bisa sholat di dalam kubur, maka ia pengen sholat aja. Dan berita dari Nabi, nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Musa alaihissalam, itu diketahui sholat di mana? Di kuburnya. Para nabi itu yusalluna fi kuburihim. Para nabi itu sholat mereka itu di kuburnya mereka. Jadi saking sudah merasakan nikmatnya sholat, sampai-sampai orang-orang atau para sahabat, terutama sahabat-sahabat dari Ahlus Suffah,
Itu sampai-sampai kalaupun lapar, ia bisa mencari perlindungan dengan sholat. Bahkan pasta'inu bisobri wa sholat. Minta perlindungan kita ini dengan sabar dan sholat. Itu sahabat-sahabat dulu banyak yang lapar itu. Malah Abu Hurairah pernah pingsan, nggak makan. Kenapa? Satu, tidak ada makanannya. Yang kedua, mereka itu luar biasa. Kalau lapar, sakit, mereka sholat. Sholat mereka itu bisa menghilangkan lapar. Sholat mereka itu bisa menghilangkan sakit. Gimana nggak ajibnya coba mereka? Ada sahabat yang ditombak, minta dicabutnya tombaknya itu ketika sholat. Ada sahabat yang gemetar kalau dia sholat itu. Macam-macamlah kelakuan sahabat ketika mau melaksanakan sholat. Tapi yang jelas banyak di antara sahabat, apalagi Rasul SAW itu memang merasa nikmat ketika melaksanakan sholat. Jadi kalau umat Islam ini sekarang ini merasa berat melaksanakan sholat, malas melaksanakan sholat, ini menurut para ulama kita ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah dicabut rasa nikmat sholat di dalam hati kita. Gimana kalau kita ini menganggap bahwa makanan misalkan panggang ayam galuga, katakan itu adalah sesuatu yang nikmat. Tapi kita begitu disuguhin panggang ayam itu, malah kita tidak mau, malah muntah. Kira-kira yang salah panggang ayamnya, apa kitanya nih yang sakit? Kitanya yang sakit. Kalau sampai kita ini belum merasa nikmat melaksanakan sholat, kalau kita ini belum merasa butuh terhadap sholat, jangan-jangan kita ini memang sakit kita itu. Sakit. Kalau sakitnya alami, ya mending. Sakitnya itu siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang langka sudah. Umat Islam merasakan nikmat dalam melakukan sholat. Ya Allah, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan ketika kita melaksanakan sholat. Rasulullah SAW sholat bersama Ibnu Mas'ud. Sholatnya panjang, sholatnya lama, sampai Ibnu Mas'ud itu berencana jelek. Ini apa, aku duduk apa? Masa iya tapi ya Rasul berdiri dia duduk. Apa aku tinggalkan aja ya? Masa iya Rasul ditinggalkan? Subhanallah. Kasihan ditinggalkan. Jangankan Rasul, baru Ustadz aja ditinggalkan. Habis sholat Jumat ditinggalkan sama santrinya. Santrinya pada makan-makan. Ustadznya nunggu di mobil. Subhanallah. Sedih. Nah itu namanya itu hamamtu bi amrin su'in. Itu adalah rencana jelek kayak seperti itu. Ya, tidak bagus. Tapi itulah kekuatannya para nabi itu memang di luar daripada kekuatan kita. Ya Rasul kayaknya memang kan gak nyuruh Rasul itu. Kalau mikir Ibnu Mas'ud ini dikasih tahu dari dulunya kemudian disuruh oleh Rasul itu untuk berdiri, pasti Rasul Ibnu Mas'ud berdiri pasti terus. Berdiri terus, pasti terus. Tidak akan dia tidak berdiri. Tapi ini kan dia nunggu-nunggu ini masalahnya, mah. Kapan ini berakhir ini? Al-Baqarah sudah selesai. Dikiranya mau ruku. Ternyata nerusin surat An-Nisa. Dikiranya ini mau selesai ini. Masih baca surat Ali Imran lagi. Waduh, bagaimana ini? Sampai-sampai bilang, kelamaan ini. Duduk apa ya? Apa tinggalin apa ya? Seperti itu. Allahu Akbar. Tapi kira-kira Ibnu Mas'ud ninggalin Rasul enggak? Tidak. Ibnu Mas'ud tetap bertahan. Tapi Ibnu Mas'ud mengakui betapa hebatnya Rasul SAW ketika melaksanakan sholat. Mungkin
sahabat-sahabat, tabi'in, ada yang mampu melaksanakan sholat. Seperti katanya misalkan siapa Utsman bin Affan. Ini kalau Ramadan datang itu, ia melaksanakan dengan menghatamkan Al-Quran. Ada yang mengatakan katanya di malam hari khatam Qurannya di dalam sholat. Siang harinya khatam Qurannya di dalam sholat. Kalau khatam Quran di dalam sholat berarti berapa lama berdirinya? Sehari 2 kali. Kalau kita sebulan tidak sampai 2 kali. Allahu Akbar walillahilhamd. Santri lagi. Kalau bukan santri ya mending. Ini mah santri. Ada di pondok pesantren lagi. Tidak khatam Al-Quran. Masya Allah. Gimana teman-teman kita, saudara-saudara kita. Yang sekarang Ramadan ini ada di rumah. Apa yang dia hadapi itu? Quran kah? HP kah? Game kah? YouTube kah? WhatsApp kah? Apa? Allahu Akbar walillahilhamd. Godaannya ya. Godaannya. Bahwa katanya hujibat an-nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makari. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillahirabbil alamin.